sendiri di sini benar-benar berhadapan dengan Heavy. Benar. Yang gua lihat ya ciri khas kompetitif, nggak cepat nggak lambat temponya, dan mereka benar-benar bisa memanfaatkan glue wall-nya dengan maksimal sampai akhirnya turn back-nya di mana Heavy juga coba cabut ke arah cerobong, tapi ada skill yang dinyalain ya, clue-nya yang dinyalain, semuanya nyalain clue, langsung nyalain clue sampai akhirnya Kim Chon juga akhirnya terdetek ya, walaupun tadi sempat bikin satu knock. Nah ini poin juga EVOS di mana mereka juga tahu harus cepet ya kan, tapi ya balik lagi ini cukup berdarah banget. Kalau kita ngelihat satu persatu member dari EVOS sendiri juga langsung terjatuh, ya hanya misalkan satu street ya kan, ya tapi balik lagi dengan hasil yang tadi dikumpulin di babak pertama ini cukup worth it. Dan kalau kita lihat posisi mereka, posisi street saat kontes 1 versus 1 sama EXP ini bener-bener nyiriin orang yang bener-bener dewasa banget gak sih? Dewasa banget ya. Lu nggak langsung kayak abis tembak langsung maju lagi, tapi lu pop up glue wall dulu. Betul. Sempet medikasi dulu baru lu maju lagi. Benar. Dan yang harus dicatat juga sebenarnya tadi Kapten 17 sama sekali nggak sempet nembak. Nggak sempat. Lu bisa bayangin kalau sampai dia sempet nembak tuh bisa nyulik orang juga Pak? Bisa. Tapi tadi poinnya adalah gua rasa Sam bener-bener jadi distraction awal untuk tim-timnya sendiri masuk ya. Dan kalau gua ngelihat street yang memang tersisa sendirian itu wajar karena memang dari blind spotnya EXP sendiri di belakang banget. Ya. Nah ini kalau gue lihat, kita nggak sempat ngelihat momentum di mana tadi RRQ juga sempat natakin beberapa orang yang di luar zona ya. Tapi ya kalau gue lihat tadi gue fokus ke V-Gaming. Karena EVOS mendapatkan buyah tadi. Ternyata highlight. Oke, kita bakalan lihat highlight terlebih dahulu, di mana semua di awal dari Fire Brigade. Ini semuanya masih sama skenario-nya seperti prediksi gua. Burst the Sky bakalan bertemu sama tim dari House of Blood, di mana House of Blood berhasil dapetin Burst the Sky. Ya, kalau gue lihat ini kontes yang gue rasa cukup riskan ya, karena kalau gue ngeliat sebenarnya di sini HOB ya, ini bisa langsung nge-end gitu. Ini kalau terjadi di mid game nggak akan seperti ini gue rasa. Kalau seandainya lu bisa sempat nge-revive segala macam, ini malah jadi satu. Ini udah sempat satu orang yang jatuh, bahkan satu lagi jatuh. Nah untungnya ada satu orang berhasil buat ngeflank untuk memberikan pressure satu orang dari tim tadi naik ke atas tangga. Kalau seandainya di mid game nggak akan terjadi seperti itu. Nggak bisa kayak gitu Pak, kelamaan soalnya jatuhnya. Nah ini EV ya, EV yang gua rasa cukup kurang beruntung karena mereka bertemu dengan Heavy ya dari Vietnam. Betul. Yang bisa membuat mereka juga akhirnya terjatuh. Dan di lain sisi gue ngelihat kalau lihat di mini map tadi itu RRQ benar-benar spam juga ke arah sini. Betul. Itu coba cari peruntungan, tapi emang kebetulan belum rezekinya RRQ. Nah ini dia momen key-nya menurut gue, dimana kalau lo perhatiin RRQ walaupun masih di luar zona dia berusaha sekuat tenaga untuk nahan KOG. Bikin gimana caranya KOG-nya benar-benar narik ke patahan sampai akhirnya KOG nggak ngeliat EVOS. Nah di saat yang sama pas dia narik ke patahan dia malah lihat EXP. Jadi mereka berantem, nanti EVOS datang dari patahan yang tak terduga-duga. Lihat pembagiannya satu. Ini matang banget sih menurut gue, dan EVOS emang mendapatkan satu advantage di mana jadi dia muter nahan cukup lama di sini, dan ini dia kita sama-sama lihat. Untungnya timing dari House of Blood datang ke peperangan ini tuh cukup tepat, yes. Dan 05 yang sabar ada di atas, meskipun dia agak jalan-jalan, stepnya gak kedengeran karena suara tembakan yang udah ditembak-tembakin sama tim BTS dan juga House of Blood. Dan akhirnya beberapa pemain yang knock yang gak langsung di end itu di end 1 persatu sama Regi ya, sama 05 ya. Ya sama 05 dia bener-bener kayak coba ngeliat kira-kira player mana yang dia bisa steal kill. Dengan adanya satu weapon yang dia milikin, harusnya dari AR ammonya juga nggak begitu banyak. Jadi bisa gue bilang dari 05 sendiri benar-benar hemat juga untuk AR ammonya. Dia benar-benar cuma nembak kalau misalkan dia dapat exchange yang jauh lebih besar untuk buat ngeluarin ammonya itu sendiri. Yes, dan BTS tuh dapetin eliminasi 4 juga. Kalau misalkan tadi EVOS dapetin semua, ini bakal banyak banget sih di sini sih. Pastinya, dan dari Mr. 05 yang ada dalam building ini juga sebenarnya Street juga punya vision yang luas. Oke, kita bisa lihat kalau misalkan tim fight yang ada di depan itu udah berbeda sedikit. Sampai akhirnya Streetnya juga udah langsung mulai regroup ke arah dari Mr. 05 dan mereka bisa finishing itu dengan baik. Dan ini untuk arah late game-nya, Lihan. Ini fight terakhir yang dimana semuanya udah pada turun ke bawah juga karena emang zonanya turun ke bawah, dan untungnya RRQ itu bisa turun ke bawah loh. Ya,
Ararki sendiri bisa turun ke bawah, dan tadi gue agak sedikit worry yang mana Pac-Man juga megangnya di sini sniper, dan kita tahu juga kalau ini bakalan jarak dekat dan iya sih quick scope. Tembakan langsung. Sebenarnya kalau misalkan Pac-Man mau lari ke arah zona pun habis. Iya, dan ini ada highlight juga dari game keempat, di mana ini fight dari KOG sama Burst the Sky ya, di mana yang menang tuh KOG. Karena BTS-nya kalah di fight-nya, akhirnya dimajuin juga sama tim KOG-nya. Shotgun langsung dipegang 10-14, ada glue wall langsung dipasang. Itu benar-benar bagus banget. Dan Ararki harus terseok-seok masuk ke dalam zona, juga harus ditahan oleh King of Gamers juga. Dan tadi juga gue sempat ngeliat kalau misalnya saat main sama anak-anak KOG juga selalu ketika adanya team fight ada satu yang benar-benar standby di belakangnya ya. Tadi untuk sebelumnya itu ada dari Kevin, sedangkan untuk ini ada JLX yang sebenarnya tadi benar-benar tahan di belakang. Dan ini udah arah late game ya. XP-nya juga punya posisi enak, 2 di tower, 2 lagi masih ada di bawah. Bener, itu visionnya enak buat ngeliat ke arah EVOS enak, ke arah tim ya KOG yang ada di bawah juga enak gitu ya. Karena di luar masih ada player lagi dari tim EXP yang pastinya jadi cadangan juga. Dan itu udah ada Street yang coba untuk bertahan di batu, akhirnya harus tereliminasi sama zona juga. Itu dia, sebenarnya Street tadi sempat coba untuk maju, tapi dia juga nggak mau ngasih poin ya pastinya untuk ke arah musuhnya. Finally ternyata dia akhirnya mundur lagi buat ngelawan zona. Oke, daripada harus ngasih poin ke arah musuh pastinya. Bener, dan ini juga di akhir-akhir dari KOG-nya juga udah susah banget buat ngejar ke arah tower, karena mau nggak mau ya kita hajar ya, zona udah makin nutup lagi nih, pasang glue wall ya kan, satu orang di knockdown. Itu dia. Kalau saya buat maju, dia malah dia kebalikin satu, abis itu ternyata darahnya udah sekarat, nggak bisa lagi bertahan, dan di belakang masih full darahnya, bahkan masih 2 orang lagi dari XP. Lakukan, oke. Ini ada highlightnya. Nah, ini satu sama ya untuk Burst the Sky tadi menang. Terus ini momentum di mana sebenarnya EV Thailand mendapatkan pundi-pundi killnya. Mereka berhasil mengirim salah satu yang gue bisa bilang tim terkuat juga ya dari Vietnam, yaitu V Gaming. Betul, bisa matain Vietnam gitu ya, Thailand ini matain Vietnam. Ini yang harus dibutuhin sebenarnya tim Indo, agresivitas seperti ini gitu ya kan. Tapi dengan catatan nggak bisa totally seperti EV juga, tapi agresivitasnya itu yang bisa dicontoh gitu. Karena kalau gua ngeliat dari dari apa yang dilakukan EV, mereka memang wajib gitu ngambil satu jalan di mana mereka juga harus agresif. Karena kalau seandainya tadi itu nggak terjadi, mereka nggak akan kecep langsung masuk ke peringkat 6. Yes, dan EV Thailand adalah salah satu tim yang udah coba breakthrough untuk nasibnya dia sendiri ya Pak ya. Jadi itu terbukti worth it di ronde kelima. Tinggal gimana ronde ke-6 mereka mengaplikasikannya, dan kalau kita lihat di ronde terakhir sebenarnya nggak banyak yang terjadi, karena memang kebetulan ini dari segi jumlah aja EV menang Pak ya. Yap, betul banget. Dan kalau gue lihat Big Fat tapi ada Mister 05 yang seperti udah terkenal dan harus dapat segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mister 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup fire oleh Abu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas roll berbahaya. Sam 13 dengan satu vehicle motornya. Bakal ada perang jarak dekat. Sam 13 berhasil dapetin satu. Mister 05 jatuh oleh Getbu. Dijam jatuh oleh Street. Bakal bagus banget. Bakal coba langsung diajar. Masih ada Abu. Udah berhasil dapetin satu. Kapten Sam 13 terjatuh Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam 13 nya juga harus masih sempat revive. Nice one. Backup fire yang bagus. KOG cabut. KOG cabut bro. Takut bro. Takut tusun bro. Bakalan coba dihabisin. Para pemain dari EVOS diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia ada Chanzu yang berada dengan EVOS Esports. Seperti ya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh kapten. Dapat di bumi di mana Pugat berhasil dapetin Mister 05 legal terkenal oleh Playzone. Pugat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh kapten Sam 13. Setengah darah udah hilang. Coba diadu oleh Chanzu. Pugat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP, Geek, dan RRQ masih lengkap 4 orang bang. ya bener banget, di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari XP sendiri ya.